Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Gevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini melalui renungan dan juga video-video. Semoga menginspirasi hidup Anda hari ini, dimanapun saat ini Anda berada. Saudara-saudariku terkasih, kita kadang lebih memikirkan nanti orang bilang apa, ketimbang nanti Tuhan bilang apa. Karena perhatian kita fokus kepada nanti orang bilang apa, maka kita bisa bersandiwara supaya orang jangan bilang kita apa. Mulailah drama, kemunafikan, dan menampilkan hal-hal yang bisa membuat orang untuk tidak bilang apa-apa yang negatif tentang kita. Padahal sebenarnya yang jauh lebih penting adalah kita perlu lebih takut pada nanti Tuhan bilang apa. Dengan demikian, kita akan hidup jujur dan apa adanya. Karena Tuhanlah yang menghakimi segala perbuatan dan kata-kata kita. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Sabda Tuhan berbicara tentang penghakiman. Dalam bacaan Injil, persoalan tentang berpuasa dan tidak berpuasa. Murid-murid Yesus disebut melanggar hukum Taurat karena mereka tidak berpuasa, sedangkan murid-murid Yohanes berpuasa. Menjawab hal ini, Yesus memberikan jawaban yang cukup bijaksana kepada orang-orang Farisi bahwa penghakiman itu yang dilakukan terhadap para murid Yesus sebenarnya tidak pada tempatnya. Karena menurut Yesus mendekati kehidupan kita melalui pendekatan manusiawi, pendekatan hati, tidak memakai pendekatan hukum untuk menghakimi atau mengadili tindakan atau perbuatan seseorang tanpa tahu sebab musababnya. Yesus mengatakan bahwa berpuasa, para murid akan berpuasa ketika mempelai, yaitu dirinya, diambil dari tengah-tengah mereka. Ketika Yesus dan seluruh semangat hidupnya tidak ada di dalam kehidupan para murid, disitulah mereka membutuhkan puasa untuk bisa mengembalikan semangat hidup Yesus di dalam kehidupan mereka, atau terus menumbuh kembangkan semangat hidup Yesus ketika Yesus tidak ada berada secara fisik dengan mereka. Apa yang sebenarnya lebih mendalam mau dikatakan Yesus bahwa manusia atau di antara kita tidak bisa memakai hukum duniawi untuk mengukur kedalaman benar atau salahnya hidup seseorang. Karena hukum bisa menetapkan sesuatu yang tidak manusiawi, tidak relevan terhadap konteks seseorang melakukan apa atau mengatakan apa. Maka menurut Yesus, hukum duniawi harus disempurnakan dengan pendekatan hati
dalam arti melihat konteks orang melakukan ini tujuannya untuk apa. Jika hal itu untuk kebaikan, mengapa dilarang? Mengapa dihakimi dan dinilai demikian? Saudara-saudariku terkasih, Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan pandangan manusia atau pandangan dunia. Ia tidak peduli dengan penghakiman yang ia terima dari dunia, karena ia yakin yang mengadili dirinya adalah Tuhan Allah. Saudara-saudariku terkasih, sebenarnya menurut saya pesan sederhana sabda Tuhan hari ini adalah kita semestinya lebih takut dalam melakukan sesuatu dengan takut akan Tuhan daripada takut dipandang hukum atau takut dipandang oleh manusia. Karena akan lebih realistis kita takut kepada Tuhan. Tanpa awasan yang ketat pun kita akan tetap takut ketimbang kita takut kepada manusia. Di depannya kita bisa melakukan hal yang berbeda daripada yang di belakangnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.